Buah cerita tentang perjalanan Babang Tam Fan Xiaoyan. Pada saat ini kita kembali diperlihatkan dengan kedatangan dari Kaisar Iblis King Haoran bersama dengan tetua keempat klan Iblis Darah. Pada saat ini tetua agung dari Pil Palace hanya bisa menatap tajam ke arah mereka berdua dan mengepalkan tinjunya. Dirinya berkata bahwa pada saat ini dirinya benar-benar tidak menyangka Kaisar Iblis dan tetua keempat datang ke sini secara langsung. Menanggapi hal tersebut, mata King Haoran pada saat ini dipenuhi dengan amarah yang dingin ketika dirinya mulai membuka mulutnya untuk berbicara. King Haoran berkata bahwa dirinya khawatir terlambat satu langkah ketika tertua agung Istana Pil pada saat ini tidak sengaja melukai adiknya. Menanggapi hal itu, tetua agung dari Pil Palace pun segera kembali berbicara dengan acuh tak acuh. Dirinya berkata bahwa permasalahan mengenai King Mu'er hanyalah kesalahpahaman. Dengan pendapat dari Kaisar Iblis yang agung tentu dirinya bisa mengetahui alasannya. Namun pada saat ini tetua agung berpikir Kaisar Iblis sepertinya tidak datang ke sini untuk King Mu'er. King Haoran pada saat ini mengangguk dan dengan cepat memahami maksud dari pertanyaan tetua agung Palace. King Haoran pun segera berkata bahwa Xiaoyan adalah saudaranya. Menurut informasi yang dirinya dapatkan bahwa putranya telah menculik istri dari saudaranya. Oleh karena itu sebagai kakak laki-laki tentu saja dirinya harus datang dan bertanya langsung. Menanggapi perkataan tersebut, tetua agung dari Pil Palace pada saat ini tersenyum dan lanjut berbicara. Dirinya lanjut berkata tidak diduga masalah sepele seperti itu sebenarnya akan membuat tetua keempat dan Kaisar Iblis khawatir. Kata-kata ini terdengar sangat sopan, tetapi mereka diam-diam mengejek King Haoran. Sementara itu King Haoran pada saat ini tertawa kecil dan tidak memperhatikan tetua agung sama sekali. King Haoran pada saat ini menoleh ke arah Xiaoyan dan tersenyum sebelum akhirnya kembali berbalik menatap ke arah tetua agung. Lalu King Haoran lanjut berkata bahwa ini bukanlah permasalahan yang sepele. Bahkan jika Kaisar Iblis tidak datang, tetua keempat akan datang sendiri untuk membantu Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain tetua keempat pada saat ini menganggukkan kepalanya. Setelah itu dirinya menghampiri Xiaoyan yang pada saat ini masih berdiri diam. Tetua keempat pada saat ini segera bertanya apakah Xiaoyan baik-baik saja. Siapapun yang pada saat ini menggertak Xiaoyan maka dirinya bisa memberitahu kakek keempat. Dengan begitu maka kakek keempat akan membantu Xiaoyan mendapatkan orang tersebut. Mendengarkan perkataan tetua keempat yang menggelegar ini, semua orang pada saat ini benar-benar terkejut. Seorang Dou di bintang 8 pada saat ini benar-benar terlihat sangat menyayangi Xiaoyan. Sementara itu para master dari Pil Palace pada saat ini disebutkan kening dalam-dalam. Pada saat ini mereka baru menyadari mengapa Xiaoyan begitu berani karena Xiaoyan mendapat dukungan dari seorang Dou di bintang 8. Sementara itu sudut mulut tetua agung Pil Palace pada saat ini benar-benar berkedut. Mendengar tetua keempat menyebutnya dengan sebutan kakek kepada Xiaoyan, dan itu berarti hubungan di antara mereka pada saat ini benar-benar sangat dekat. Lalu pada saat ini tetua agung benar-benar pusing menghadapi permasalahan ini. Sementara itu di sisi lain tetua keempat pada saat ini kembali menoleh ke arah tetua agung. Dirinya segera berkata dengan marah bahwa Pil Palace benar-benar sangat berani melakukan hal yang keterlaluan seperti mengambil istri orang. Selain itu mereka benar-benar ingin melakukan pembunuhan di depan umum di kota Juxi. Apakah ini cara dari Pil Palace menggertak orang-orang di benua Dodi? Menanggapi pertanyaan ini tetua agung dari Pil Palace hanya bisa menghela nafas. Lalu dirinya kembali menjelaskan permasalahan ini sesuai dengan apa yang dikarang oleh Dan Yan dan yang lainnya. Kemudian perdebatan di antara kedua kubu pada saat ini benar-benar terus berlangsung. Sementara itu tetua keempat segera menolak perkataan yang diajukan oleh tetua agung Pil Palace. Dirinya berkata bahwa tetua agung Pil Palace benar-benar memiliki terlalu banyak omong kosong. Dan jika dirinya ingin meyakinkan semua orang, mengapa mereka tidak meminta Nona Sun Er untuk keluar dan menghadapi permasalahan ini? Jika semua yang dikatakan memang bukan omong kosong, mengapa mereka tidak berani bersumpah? Menanggapi hal tersebut wajah dari tertua agung Pil Palace seketika berubah menjadi dingin. Lalu dirinya benar-benar terlalu malas untuk berdebat dengan tetua keempat.
Tetua Agung pada akhirnya segera berkata bahwa ini adalah permasalahan antara Pil Palace dengan Xiao Yan. Oleh karena itu pada saat ini apa hubungannya permasalahan ini dengan tetua keempat? Setelah mengucapkan perkataan tersebut Tetua Agung Pil Palace mengabaikan tetua keempat dan menoleh ke arah King Haoran. Dirinya berkata bahwa dirinya tahu Xiao Yan berhubungan baik dengan King Haoran. Tetapi Pil Palace dengan klan iblis darah mereka selalu memiliki hubungan yang baik. Ketika King Haoran naik ke posisi Kaisar Iblis, Pil Palace juga pergi untuk mengucapkan selamat. Apakah King Haoran pada saat ini benar-benar ingin menghancurkan hubungan baik di antara mereka? Apakah reputasi persahabatan mereka selama ratusan ribu tahun akan dihancurkan hanya untuk Xiao Yan belaka? King Haoran secara alami pada saat ini menyadari makna yang dalam dari perkataan Tetua Agung Pil Palace. Oleh karena itu King Haoran pada saat ini tidak ingin sepenuhnya berbalik melawan Pil Palace kecuali jika benar-benar diperlukan. Hal itu dikarenakan pada saat ini ras iblis masih belum bisa bersatu sepenuhnya. Akan tetapi meskipun begitu pada saat ini dirinya segera berjalan ke sisi Xiao Yan dan merangkul bahu Xiao Yan. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh keyakinan dan dirinya tahu bahwa tetua keempat yang berapi-api sudah tidak sabar pasti akan angkat bicara. Sementara itu di sisi lain benar saja tetua keempat pada saat ini menjadi sangat marah sehingga alisnya bergetar dengan liar. Dirinya menatap tajam ke arah Tetua Agung dan bertanya, apakah mereka pada saat ini mengancam Kaisar Iblis dan klan Iblis? Pada saat ini tetua keempat mengetahui dengan jelas sikap Xiao Yan. Tentu perilaku Xiao Yan selalu jelas dan Xiao Yan bukanlah orang yang tidak masuk akal. Oleh karena itu pada saat ini mereka semua harus dengan cepat menyerahkan orang yang diinginkan Xiao Yan. Menanggapi perkataan dari tetua keempat ini Tetua Agung Pil Palace tentu saja tidak akan mudah menyerah. Karena jika dirinya mengikuti permintaan dari tetua keempat maka akan diletakkan di mana wajah dari Pil Palace. Bukankah jika itu dilakukan berarti mereka mengakui kepada dunia bahwa putranya telah merampok istri orang lain? Oleh karena itu Tetua Agung pada saat ini mengabaikan tetua keempat dan mengalihkan pandangannya kembali ke arah King Haoran yang diam. Bersamaan dengan itu tetua ketiga dari Pil Palace pada saat ini benar-benar sudah tidak tahan lagi. Lalu dirinya pun dengan marah segera menegur dan berteriak kepada tetua keempat. Lalu tetua ketiga Pil Palace berkata bahwa mereka menghormati tetua keempat dari klan iblis darah sebagai seorang Dou di bintang 8. Tetapi dengan kekuatannya yang berada di tingkat Dou di bintang 8 jangan berpikir Pil Palace pada saat ini takut kepadanya. Menanggapi hal tersebut tetua keempat pada saat ini bercanda menatap ke arah tetua ketiga dari Pil Palace. Lalu dirinya pun segera berkata bahwa tetua ketiga Pil Palace bertanya kepadanya, apa yang dapat dirinya lakukan dengan Pil Palace? Apakah Pil Palace benar-benar tidak takut terhadap tetua keempat? Jika begitu permasalahannya maka dirinya akan membiarkan tetua ketiga melihat, apakah dirinya dapat melakukan sesuatu kepada Pil Palace. Setelah mengatakan perkataan ini tetua keempat pun tersenyum muram dan Douki-nya kembali berfluktuasi dengan hebat. Bersamaan dengan itu dirinya memerintahkan Xiao Yan untuk membawa seseorang bersamanya dan ikuti jejaknya untuk mencari istri Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Tetua Agung pada saat ini benar-benar menjadi marah. Lalu dirinya bergumam di dalam hatinya bahwa tetua ketiga benar-benar sangat idiot. Akan tetapi pada saat ini dirinya tidak bisa memarahi tetua ketiga di depan umum. Selain itu percuma juga pada saat ini memarahi tetua ketiga karena situasinya sudah menjadi seperti ini. Setelah itu Tetua Agung hanya bisa menghela nafasnya dan mengangkat tangannya. Kemudian dirinya segera berteriak, apakah mereka ingin secara paksa masuk ke aula alkemis utama milik Pil Palace? Bersamaan dengan itu sebuah sirine keras segera terdengar di aula utama Pil Palace. Banyak pasukan yang pada saat ini berdatangan dan bersiap untuk bertempur. Melihat adegan ini ekspresi King Haoran pada saat ini sedikit berubah. Meskipun King Haoran pada saat ini tidak takut dengan para tertua Pil Palace yang berada di hadapannya, akan tetapi di dalam hatinya dirinya bertanya-tanya, bisakah klan iblis darah mereka bersama dengan klan Xiao melawan Pil Palace?
Selain itu King Haoran pada saat ini juga tidak memiliki pilihan lain selain bergerak maju. King Haoran menatap dingin ke kerumunan Pil Palace dan Douki-nya pada saat ini seketika segera melonjak. Lalu tatapan Kaisar Iblis pada saat ini menatap tajam ke arah Tetua Agung Pil Palace. Dirinya ingin melihat apakah penguasa dari Pil Palace ini benar-benar berani menyerang Kaisar Iblis dan Tetua keempat di kota Juxi. Apakah dirinya benar-benar berani memiliki nyali untuk memulai perang dengan ras iblis? Sementara itu di sisi lain niat bertarung yang tidak terbendung segera menyebar ke setiap sel dalam sekejap di tubuh Xiao Yan. Darah Xiao Yan melonjak ke seluruh tubuhnya seperti mendidih. Pada saat ini Xiao Yan membuang semua kekhawatirannya dan mengepalkan pedang kuno api surgawi dengan erat. Lalu matanya pada saat ini meledak dengan niat membunuh yang sangat menakutkan. Xiao Zhan dan yang lainnya di belakang Xiao Yan juga pada saat ini melonjakkan douki mereka ke segala arah. Mereka pada saat ini menatap tajam ke arah Pil Palace dan membuat persiapan untuk pertempuran besar. Sementara itu di sisi lain di gerbang aula utama Pil Palace ada ratusan Dou di bintang 5 dan 6 termasuk juga lebih dari 20 orang Dou di bintang 7. Saat ini mereka berbaris dan pada saat ini mereka benar-benar membentuk formasi. Di sisi lain Xiao Yan dan yang lainnya juga pada saat ini melihat formasi yang dibentuk oleh orang-orang ini. Lalu Xiao Yan menyadari bahwa kekuatan dari formasi ini pasti tidaklah normal. Xiao Yan pada saat ini juga melihat bahwa orang yang memimpin formasi ini adalah Dan Yan. Di sisi lain wajah Dan Yan juga pada saat ini menunjukkan kegembiraan. Kemudian dirinya menatap ke arah King Haoran dan yang lainnya dengan tajam dan menunjukkan niat membunuh yang telah disembunyikan sebelumnya. Lalu pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini benar-benar sedikit lagi mengalami bentrokan dahsyat. Kedua belah pihak memiliki ketakutan mereka sendiri dan situasinya pada saat ini benar-benar telah menemui jalan buntu. Bersamaan dengan kedua belah pihak yang pada saat ini saling berhadapan di luar aula utama Pil Palace. Semua orang di aula Xiao Mansion pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kecemasan. Zenni pada saat ini masih mondar-mandir dengan alis yang berkerut dalam. Begitu dirinya menerima surat dari Xiao Yan, Zenni pada saat ini itu membuat keputusan tegas dan memerintahkan Le Shaolong untuk memimpin tim utama Xiao Mansion bergegas ke sana. Pada saat ini Zenni menyadari kelompok Xiao Yan akan mengalami pertempuran yang besar. Oleh karena itu pada saat ini Zenni tidak peduli menunjukkan kekuatan yang dimiliki oleh Xiao Mansion. Zenni pun akhirnya memerintahkan Le Shaolong untuk membawa 1.500 Dou di bintang 5 yang sangat besar. Namun meskipun begitu dengan 1.500 orang ini masih tidak cukup untuk berhadapan dengan Pil Palace yang kuat. Pada saat ini Zenni hanya bisa berharap bahwa kekuatan yang mereka kirim dari Xiao Mansion dapat menunda pecahnya pertempuran. Dengan begitu maka dukungan dari beberapa pasukan persahabatan bisa membantu Xiao Yan untuk sementara waktu. Di tengah-tengah kebingungan ini Zenni pada saat ini segera melihat pemancar yang berada di tangannya. Xiao Yan menanyakan apakah ada balasan dari orang-orang yang dimintai bantuan oleh Xiao Yan. Zenni pada akhirnya menghela nafas dan mengirimkan kabar kembali kepada Xiao Yan. Zenni menjelaskan bahwa klan Yao dengan mudah setuju dan sedang di dalam perjalanan, namun dengan kekuatan dari klan Yao itu hanya dapat memainkan peran sebagai pengalihan, sementara itu klan Warcraft pada saat ini bersedia untuk membantu karena memiliki hubungan dengan Kailin, akan tetapi keluarga wilayahnya terlalu jauh. Selain itu tidak ada susunan teleportasi yang terhubung ke kota Juxi dari tempat mereka. Oleh karena itu Zenni khawatir bahwa pertempuran akan pecah sebelum mereka datang. Selain itu Zenni juga telah menginformasikan kepada aliansi bisnis dan keluarga Zen. Namun waktunya benar-benar terlalu sempit karena mereka mungkin masih memikirkan hal ini. Adapun mengenai klan monster ketika King Lin mendengar bahwa Xiao Yan akan pergi ke Pil Palace untuk menyelamatkan Sun Er, King Lin pada saat itu benar-benar sangatlah cemas. Akan tetapi dirinya hanya orang suci dan tidak memiliki kekuatan untuk memobilisasi orang-orang. Oleh karena itu tidak diketahui apakah King Lin bisa membujuk Kaisar Monster atau tidak. Sementara itu di sisi lain Xiao Yao pada saat ini benar-benar sangat gelisah mendengarkan informasi yang dikirimkan Zenni kepada Xiao Yan.
Lalu Xiao Yao akhirnya segera bertanya, bukankah klan monster ini bersahabat baik dengan Xiao Mansion? Selain itu bukankah mereka seharusnya mendapatkan bantuan dari keluarga Zhen? Keluarga Xiao adalah anak perusahaan dari keluarga Zhen. Apakah pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan bantuan lebih cepat? Mendengar hal itu Zhen Ni pun pada akhirnya mengeluarkan senyum masam. Zhen Ni menjelaskan bahwa mereka memang berteman baik dengan Xiao Mansion, namun pada saat ini yang dihadapi adalah Pil Palace. Mereka tentu harus memikirkan segala sesuatunya demi keberlangsungan hidup masing-masing. Mereka benar-benar harus berpikir dua kali dan cermat untuk menghadapi permasalahan ini. Memikirkan permasalahan ini, semua orang di Xiao Mansion merasakan banyak emosi tetapi mereka tidak berdaya. Bahkan pada saat ini mereka merasa sedikit putus asa di dalam hati mereka. Bersamaan dengan ini Zhen Ni pada saat ini segera menerima balasan dari aliansi bisnis dan keluarga Zhen. Lalu keduanya berkata bahwa Xiao Yan adalah teman dekat dari aliansi bisnis. Oleh karena itu aliansi bisnis akan membantu Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya. Sementara itu keluarga Zhen pada saat ini mengirimkan pesan bahwa klan Xiao adalah keluarga Zhen. Jika ada yang menghina keluarga Xiao tentu saja itu menghina keluarga Zhen dan keluarga Zhen tidak akan tinggal diam. Pada saat ini hanya klan monster yang benar-benar masih tidak menjawab pesan dari Zhen Ni. Selain itu semua orang pada saat ini masih khawatir karena baik dari aliansi bisnis maupun keluarga Zhen. Tidak ada di antara mereka yang berkata bahwa mereka akan segera mengirimkan pasukan. Sementara itu adegan beralih ke istana dari Kaisar Monster yang terletak di puncak pegunungan yang luas di wilayah klan Monster. Lalu di aula utama klan Monster pada saat ini telah berkumpul banyak orang. Kaisar Monster pada saat ini duduk di singgasana miliknya dan menatap ke arah King Lin yang duduk di sebelahnya. Kaisar Monster segera bertanya, apakah King Lin bertekad untuk menyelamatkan Xiao Yan hanya karena untuk membalas budinya? King Lin pada saat ini mengerutkan kening dengan ketidaksenangan dan hanya bisa cemberut. King Lin pun terdiam sejenak sebelum akhirnya dirinya segera membuka mulutnya untuk berbicara. King Lin berkata bahwa orang suci ini bisa kembali ke klan monster karena bantuan dari Xiao Yan. Oleh karena itu King Lin akan selalu mengingat kebaikan ini. Akan tetapi sayangnya hingga pada saat ini King Lin benar-benar tidak pernah bisa untuk membalasnya. King Lin pun menatap ke arah Kaisar Monster dan lanjut menjelaskan. King Lin berkata bahwa Xiao Yan memiliki sesuatu untuk dilakukan hari ini dan sangat membutuhkan bantuan. Oleh karena itu bagaimana mungkin klan Monster pada saat ini hanya berdiri diam? Menanggapi hal tersebut Kaisar Monster pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Akhirnya dirinya pun segera berbicara kepada King Lin bahwa mereka memang harus membalas sebuah kebaikan. Akan tetapi King Lin juga harus membedakan antara situasi saat ini dengan keseriusannya. Pil Palace telah berdiri di atas benua Dodi selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu fondasinya juga sangat dalam dan itu adalah salah satu kekuatan teratas di benua Dodi. Jadi apakah King Lin pada saat ini benar-benar ingin klan monster mereka bertarung melawan Pil Palace hanya untuk Xiao Yan? Meskipun kebaikan Xiao Yan dapat dikatakan melampaui langit tetapi mereka harus berpikir dua kali untuk kepentingan seluruh klan monster. Menanggapi hal itu King Lin pada saat ini hanya bisa mendengus dingin dan mulai berbicara dengan tegas. King Lin berkata bahwa di dalam hatinya tidak peduli seberapa besar atau kecil bantuan itu, maka mereka harus membayar bantuan tersebut dengan air mancur. Tekad King Lin pada saat ini telah dibuat dan dirinya tidak peduli apakah Kaisar Monster mengirim orang atau tidak. Akan tetapi pada saat ini King Lin memutuskan bahwa dirinya akan pergi. Mendengar hal tersebut semua orang yang ada di aula pada saat ini benar-benar tercengang. King Lin adalah orang suci dari klan monster mereka. Oleh karena itu mana mungkin mereka berani membiarkan orang suci ini mengambil resiko sendirian. Di sisi lain Kaisar Monster juga pada saat ini benar-benar cemberut, karena mau bagaimana mungkin ada orang yang berani mengucapkan perkataan yang mengancam seperti itu di hadapannya. Akan tetapi ini adalah orang suci yang setara statusnya dengan Kaisar Monster. Oleh karena itu pada saat ini apa yang bisa dirinya lakukan dengan orang suci ini?
pada saat ini dirinya tidak bisa tidak memikirkan noda darah pada patung orang suci ketika orang suci muncul di benua Dodi pada saat itu, lalu samar-samar sebuah tembakan segera muncul di hatinya lagi dan dirinya merasa bahwa hubungan di antara Xiao Yan dan King Lin jelas tidak seperti yang terlihat, namun dirinya segera menekan pemikirannya ini dan merenung sejenak. Sementara itu adegan kembali ke Pil Palace yang pada saat ini dua belah pihak masih saling berhadapan, lalu kelompok pasukan pembantu lainnya pada saat ini segera tiba di Pil Palace, dan kelompok yang baru saja datang ini adalah kelompok pasukan tambahan dari Pil Palace, lalu ada belasan di antara mereka dan semuanya di atas bintang ke-6 termasuk 5 orang Dou di bintang 7, setelah bergabung dengan barisan pada saat ini Pil Palace benar-benar menjadi lebih kuat. Akan tetapi meskipun begitu hal ini tidak meningkatkan ancaman apapun terhadap Xiao Yan dan Kaisar Iblis King Haoran, mereka pada saat ini masih memiliki tetua keempat yang benar-benar bertanggung jawab, namun setelah beberapa saat bahkan tertua keempat pada saat ini matanya segera menatap ke arah langit, dirinya melihat dua lelaki tua berpakaian preman datang entah dari mana dan mereka muncul diam-diam di sisi kiri dan kanan tetua agung alkemis. Namun dua orang Dou di bintang 8 ini tidak bergerak setelah mereka muncul, mereka hanya berdiri di sana dengan acuh tak acuh seolah-olah semua yang terjadi di hadapan mereka tidak ada hubungannya dengan mereka, keduanya adalah sosok dari Pil Palace dan itu memang tugas mereka untuk datang dan melindungi Pil Palace, tetapi meskipun begitu hal itu tidak berarti mereka akan mengambil tindakan dengan mudah. Meskipun pada saat ini mereka menyadari bahwa lawan mereka adalah tetua keempat, meskipun tetua keempat belum lama dipromosikan menjadi Dou di bintang 8, namun dirinya juga salah satu jenius yang tiada taranya di generasinya, dikatakan bahwa tetua keempat sangat pandai bertarung dan hanya ada sedikit lawan yang mampu berhadapan dengannya di dunia ini. Oleh karena itu kedua Dou di bintang 8 ini tidak akan sebodoh itu mengambil inisiatif untuk menantang tetua keempat. Oleh karena itu pada saat ini dua orang Dou di bintang 8 ini hanya berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Lalu kerumunan yang pada saat ini menonton di kejauhan juga benar-benar kehabisan nafas dan menjadi mulai gugup. Karena dengan datangnya gelombang bala bantuan kekuatan Pil Palace begitu kuat hingga membuat semua orang bergetar. Dan dengan adanya dua orang tahap awal Dou di bintang 8 jelas Pil Palace pada saat ini memiliki peluang mutlak untuk menang. Di sisi lain orang-orang dari kelompok King Haoran, Xiao Yan dan tetua keempat juga pada saat ini sangat gugup. Situasi yang mereka rasakan di sini cukup parah, karena jika tidak ada bala bantuan dari mereka, maka mereka khawatir mereka benar-benar tidak akan bisa melawan. Melihat ekspresi semua orang yang pada saat ini benar-benar pucat, tetua agung dari Pil Palace pada saat ini segera berbicara sambil mencemooh ke arah tertua keempat, kemudian dirinya maju selangkah menatap ke arah Xiao Yan dan dengan dingin mulai bertanya kepada tetua keempat, dirinya bertanya apakah tetua keempat pada saat ini benar-benar yakin, apakah tetua keempat pada saat ini benar-benar bersikeras ingin membobol aula alchemisnya. Mendengar pertanyaan yang mengejek dari tetua agung Pil Palace pada saat ini mata tertua keempat pun seketika melotot, lalu matanya tampak meledak dengan api yang bisa membakar apapun, tetapi dirinya pada saat ini masih tidak berbicara sama sekali. Sementara itu di sisi lain King Haoran pada saat ini memandang ke arah tetua agung Pil Palace, lalu dirinya akhirnya mulai berbicara dengan ringan bahwa semua orang tahu setelah bencana kuno, karena vitalitas dari klan iblis mereka telah terluka parah dan mereka terus berjuang secara diam-diam untuk posisi Kaisar Iblis. Kemudian perebutan kekuasaan benar-benar tidak ada habisnya dan divisi internal mulai terkoyak. Namun pada akhirnya semua kondisi ini telah diperbarui berkat Xiao Yan, lalu Xiao Yan mengeluarkan token iblis darah dari jiwa Kaisar Iblis Xuantian, oleh karena itu perintah terakhir dari Kaisar Iblis tua ini bisa dilakukan dan klan iblis secara bertahap menjadi satu, dan dapat dikatakan bahwa Xiao Yan adalah dermawan besar dari klan iblis. Hari ini istri Xiao Yan dibawa pergi oleh istana Pil Palace mereka. Xiao Yan tidak akan membuat permasalahan tanpa membuat sebuah alasan,
oleh karena itu sebagai Kaisar Iblis dan anggota klan Iblis bagaimana mungkin mereka tidak mencari keadilan untuk Xiao Yan? Bagaimana orang-orang di dunia akan memandang klan iblisnya jika dirinya tidak melakukan hal ini? Bagaimana cara mereka memandangi King Haoran sebagai seorang Kaisar Iblis? Suara dari King Haoran ini tidak keras tetapi dirinya benar-benar dipenuhi dengan moralitas. Suaranya yang nyaring segera memenangkan tepuk tangan penonton yang juga membangkitkan antusiasme orang-orang dari klan iblis di kerumunan. Orang-orang dari klan iblis ini mengangkat tangan dan berteriak untuk menyemangati Kaisar Iblis mereka. Sementara itu Tetua Agung dari Pil Palace pada saat ini benar-benar sangat marah hingga wajahnya berubah menjadi pucat. Lalu pada akhirnya dirinya segera berkata jika begitu permasalahannya dan jika Kaisar Iblis memang memaksa untuk mendukung Xiao Yan, maka mereka pada saat ini tidak punya pilihan lain selain menyerang. Bersamaan dengan itu dirinya memberi instruksi kepada para tertua yang berada di belakangnya. Pada akhirnya hembusan angin pada saat ini segera melesat bersamaan dengan orang-orang dari Pil Palace yang menyerang. Kemudian dua tetua bintang 8 yang berdiri di belakang Master Aula Alkemis dengan tangan di belakang punggung saling memandang. Kemudian ada sedikit ketidakberdayaan di mata mereka pada saat ini. Jika tetua agung dari Istana Pil pada saat ini bergerak, maka mereka hanya bisa mengikutinya. Di sisi lain Dan Yan juga pada saat ini berteriak dengan marah dan matanya dipenuhi dengan amarah. Karena Dodi yang berpangkat tinggi di belakangnya segera mengikutinya dengan energi Doki yang sangat dahsyat, lalu ekspresi para penonton seketika berubah dan mereka benar-benar mundur lebih jauh. Sementara itu ekspresi dari kelompok Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin tegang, dengan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak bagaimana mungkin mereka bisa memblokir serangan ini, akan tetapi momentum semuanya pada saat ini benar-benar berada di sini. Bahkan jika Xiao Yan mati Xiao Yan pada saat ini akan berjuang sampai akhir untuk menyelamatkan Sun Er. Sementara itu King Haoran pada saat ini masih dengan sikap tenangnya dirinya memperhatikan bahwa semua orang yang bergerak di Pil Palace berada di atas bintang 7. Tidak satupun di antara mereka yang pada saat ini berada di bawah bintang 7 yang bergerak. King Haoran melihat bahwa pada saat ini tujuan dari Tetua Agung adalah Xiao Yan. Kemudian King Haoran pada saat ini memahami pemikiran dari Tetua Agung, karena selama Xiao Yan terbunuh apakah Kaisar Iblis akan terus melawan Pil Palace? Tentu saja setelah Xiao Yan terbunuh Tetua Agung pada saat itu akan membatalkan pertempuran antara Pil Palace dengan ras Iblis. Menyadari hal ini King Haoran pun segera mengirim transmisi suara ke Tetua keempat. King Haoran memerintahkan Tetua keempat pada saat ini untuk melindungi Xiao Yan secara menyeluruh. Tetua keempat pada saat ini segera menerima perintah tersebut dan bergegas melindungi Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain King Haoran pada saat ini memimpin 8 orang Dou di bintang 7 dan hampir 200 Dou di bintang 6. Lalu King Haoran memerintahkan kapten pengawal pribadinya untuk memimpin tim ini bertempur. Namun meskipun begitu kelompok ini benar-benar tidak akan dapat mengubah keseimbangan kekuatan di antara kedua belah pihak. Prajurit dari Pil Palace yang berada di depan pada saat ini benar-benar sangat bersemangat melihat pasukan Xiao Yan yang sedikit. Namun tidak lama setelah itu kerumunan dari pasukan Pil Palace ini tiba-tiba berubah menjadi gelisah. Mereka pada saat ini tiba-tiba mundur ke lorong di kedua sisi seperti gelombang pasang. Pada saat ini mereka melihat sebuah tim bergegas melewati lorong diselimuti kegelapan tanpa akhir yang terlihat. Sementara itu kening Tetua Agung pada saat ini berdenyut dengan urat biru melihat Xiao Yan yang menunjukkan senyum tipis. Dan ini adalah pertama kalinya bagi Xiao Yan melihat tim utama Xiao Mansion menunjukkan keagungan mereka. Xiao Yan pada saat ini merasa sangat puas dan Xiao Yan mengacungkan jempol kepada Le Shaolong yang memimpin pasukan ini. Sementara itu Le Shaolong pada saat ini segera menghampiri Xiao Yan dan tersenyum kecut. Lalu Le Shaolong pada akhirnya segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Le Shaolong berkata bahwa dirinya ingin mengingatkan Tuan Muda Xiao Yan bahwa situasi saat ini tidak lagi sesederhana menyelamatkan wajah dari Nona Sun Er. Kekuatan yang telah ditunjukkan ini adalah kekuatan utama mereka. Penampilan kekuatan utama tim ini tampaknya telah membuat Pil Palace merasa sedikit takut.
Oleh karena itu jika mereka tidak menyingkirkan Tuan Muda Xiao Yan hari ini, maka mereka benar-benar akan diselimuti kegelisahan setiap hari di masa depan. Akan tetapi meskipun mereka pada saat ini memiliki banyak orang, mereka masih jauh jika dibandingkan dengan Pil Palace dalam hal kekuatan. Mendengar hal ini hati Xiao Yan pun bergetar dan tangan Xiao Yan memegang pedang kuno api surgawi tiba-tiba mengencang. Pada saat ini Xiao Yan menyadari apa yang dikatakan oleh Le Shaolong ini adalah kebenaran. Xiao Yan menyadari bahwa Pil Palace pada saat ini akan bertempur habis-habisan demi membunuh Xiao Yan, dan tepat ketika Xiao Yan memikirkan hal ini ada sebuah ledakan langkah kaki yang intensif di kejauhan, lalu dalam sekejap mata tim yang terdiri dari ratusan orang ini segera muncul di depan semua orang. Kemudian tim ini segera berdiri di sisi Xiao Yan dan pemimpinnya adalah puncak bintang 7 Dodi. Di belakangnya ada 3 orang Dou di tahap awal bintang 7 sementara sisanya merupakan Dou di bintang 6. Tentu saja line up seperti ini memang tidak bisa dibilang sangat kuat. Selain itu Xiao Yan pada saat ini melihat di dada mereka ada tulisan aliansi bisnis. Lalu mata Xiao Yan pun seketika melotot setelah menyadari bahwa ini adalah orang-orang yang dikirim oleh aliansi bisnis untuk ikut adil dalam program Bude Yanti yang ada di warungnya.